Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, masih semangat? Masih, Bu. Bu. Oke, tetap semangat ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya membantu Ibu untuk memimpin doa. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya presensi dulu ya. Ya, Bu. Alfrida Timun, Valeri Desi Sakti, Ada, Bu. Elizabeth Bulu Lebau. Ada, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas teks eksplanasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Pernahkah kalian membaca contoh tentang gempa bumi, longsor, gunung berapi, dan sampah? Pernah, Bu. Oke, jika kalian pernah membaca contoh tersebut, itulah contoh dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Oke, silakan Alfrida Timun. Teks yang menerangkan proses terjadinya sebuah peristiwa, Bu. Oke, ada yang mau menambah? Tidak ada, Bu. Oke. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu proses bagaimana dan mengapa terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Itulah pengertian dari teks eksplanasi. Apa saja contoh dari teks eksplanasi? Ada yang tahu contoh teks eksplanasi? Misalnya terjadinya gempa bumi. Oke, longsor Bu. Oke. Ada yang mau menambah lagi? Sampah yang berserakan, ya, Bu. Oke. Baik, contoh dari teks eksplanasi. Pertama, gempa bumi. Yang kedua, gunung berapi. Yang ketiga, sampah. Itulah contoh dari teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan dari teks eksplanasi. Sabar, Bu. Ada yang tahu apa tujuan teks eksplanasi? Iya, Bu. Sabar, Bu. Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. Oh ya, silakan Valeri. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan sebuah proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau tentang proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Oke, ada yang mau menambah? Ya, ada, Bu. Tujuan dari teks eksplanasi pertama untuk memberikan informasi. Yang kedua untuk menerangkan suatu fenomena atau ilmiah yang berkaitan dengan sains. Itu contoh dari ilmiah. Yang ketiga, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Pernyataan umum di sini menjelaskan topik yang akan dibahas. Misalnya tadi kita membahas tentang teks eksplanasi. Topiknya itu tentang teks eksplanasi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat di sini menjelaskan penjelasan. Misalnya, bagaimana proses terjadinya teks eksplanasi. Itu urutan sebab akibat. Ketiga, interpretasi. Apa itu interpretasi? Saya, Bu. Oke, silakan. Interpretasi itu memberikan penilaian, Bu. Oke. Baik, interpretasi itu pertama memberikan komentar atau penilaian maupun kesimpulan. Yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang kedua, bersifat fakta. Fakta di sini
yaitu kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang sebenarnya. Misalnya, contohnya adanya COVID-19. Itu kan benar-benar terjadi di lingkungan kita. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bagaimana, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Kita lanjuti lagi materinya, yaitu struktur dari teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan. Oke. Pernyataan umum. Kedua, lupa. Sebab akibat, Bu. oke, urutan sebab akibat. Sebab akibat. Ketiga, struktur teks eksplanasi. Tidak tahu, Bu. Yang ketiga, struktur dari teks eksplanasi, interpretasi. Interpretasi. Tadi kan kita menjelaskan apa itu pertanyaan umum, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Iya? Iya, Bu. Pernyataan umum yaitu menjelaskan topik yang dibahas. Contohnya tadi, peristiwa gempa bumi. Topiknya di sini yaitu peristiwa gempa bumi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Misalnya, urutan sebab akibat menjelaskan bagaimana terjadinya gempa bumi dan mengapa bisa terjadi gempa bumi. Bagaimana? Mengerti, Bu? Oke. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham materi kita hari ini? Kalau misalnya belum paham, silakan bertanya ke ibu. Yang belum paham silakan bertanya. Saya, Bu. Oke. Yang Ciri-ciri teks eksplanasi ya, Bu. Oh. Yang kedua itu ada fakta. Seperti apa yang di dalam teks eksplanasi? Faktanya itu seperti apa, Bu? Tadi kan ciri-ciri teks eksplanasi pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Pertanyaan dari Afila yaitu apa itu fakta atau contoh? Fakta yaitu kejadian yang sebenarnya. Misalnya, contohnya yang bersifat fakta itu adanya COVID-19 di lingkungan sekitar kita. Itu kan fakta, benar-benar terjadi. Berarti fakta itu kejadian yang nyata. Oke, benar. Fakta itu kejadian yang sebenarnya atau benar-benar terjadi. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, saya hanya minta contoh teks eksplanasi, Bu. Oh, contoh teks eksplanasi. Terima kasih pertanyaan dari Valeri Desisarti. Contoh dari teks eksplanasi. Pertama kan, Ibu sudah menjelaskan tadi contoh teks eksplanasi itu seperti apa. Pertama, contoh dari teks eksplanasi. Contohnya seperti terjadinya gempa bumi. Yang kedua, gunung berapi. Yang ketiga, sampah. Itu contoh peristiwa teks eksplanasi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang belum paham lagi? Silakan bertanya. Sudah, Bu. Semua, Bu. Baik, berarti kalian sudah paham materi kita hari ini ya. Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu akan beri kalian tugas. Silakan kalian buat dalam 2 kelompok. Kelompok berapa orang? Bisa 1 orang, bisa 2 orang. Oke, baik, Bu. Sudah, Bu. Baik, di sini saya punya permasalahan tentang teks eksplanasi. Contohnya tadi kan ada peristiwa gempa bumi. Yang kedua, sampah. Ini kelompok 1 ya, Bu? Iya. Kelompok 2. Tugas kalian yaitu meneliti gambar tersebut. Iya, Bu. Silakan kalian meneliti gambar, lalu
Tentukan struktur teks eksplanasi. Saya sudah jelaskan tadi, struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Bagaimana, apakah kalian sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, silakan kalian kerjakan tugasnya. Baik, Bu. Saya beri waktu 15 menit. Baik, Bu. Jika kalian sudah mengerjakan tugasnya, silakan presentasi ke depan mewakili kelompok. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Bagaimana kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah paham? Iya, Bu. Atau masih bingung? Belum, Bu. Berarti sudah paham. Iya, sudah, Bu. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham? Atau belum? Ya? Dia Sudah mengerti? Bu. Dia sudah mengerti, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham? Oke, silakan kalian mengerjakan tugasnya. Saya beri waktu 15 menit. Ayo silakan diskusi dengan temannya. Ya, Bu. Tidak kerja, Bu. Aduh, harus kerja. Tidak. Kalau belum paham silakan tanya ke ibu. Saya belum paham, Bu. Iya. Yang bagaimana kamu belum paham? Ini, Bu. Ini toh, saya menyuruh kalian menganaliti gambar tersebut. Lalu tentukan tentukan struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Tugas kalian di sini, silakan kalian menentukan strukturnya. Tadi bukan punya masalah tadi. Contohnya seperti sampah. Bagaimana kelompok 1? Masih bingung? Bagian satunya, Bu. Iya. Ini kan permasalahan tentang contoh teks eksplanasi. Misalnya tadi gempa Gempa bumi. bumi. Di sini tugas kalian itu menentukan struktur teks eksplanasi. Pertama ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Apa itu interpretasi? Kesimpulan, Bu. Oh, kesimpulan. Oke. Silakan kerja. Bu. Saya beri waktu 15 menit. Ayo kerja dengan teman-teman. Kelompok 1 harus serius. Iya, Bu. Mereka diskusi dengan temannya. Ini, Bu, yang ribut ini. Nanti saya beri nilai D loh. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Oke, silakan kerja. Jangan main HP dulu. Serius dengan tugasnya. Kumpul di HP, Bu. Ini, nyala HP ini. Saya kumpul dulu. Dia nyontek nanti, Bu. Ayo semangat. Sudah. Saya sudah kelompok 1. Berarti kelompok 1 sudah mengerjakan tugasnya. Baik, silakan kelompok 1 mewakili teman presentasi ke depan. Tapi kelompok 2 kayaknya belum, Bu. Oke, saya tunggu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 dulu presentasi. Biar kelompok 2 kerja dulu. Sambil tunggu kami. Tidak, kelompok 1 duluan dulu. Kelompok 2 Alfreda Timur mewakili teman. Di sini ya, Bu. Iya. Silakan membaca tugasnya. Baiklah teman-teman, saya mewakili kelompok 1. Jadi di sini gambarnya tentang sampah.
kami mengambil contoh dari kelompok 1 yaitu contoh teks eksplanasinya tentang sampah. Nah, struktur yang pertama itu pernyataan umum. Jadi pada teks yang berjudul sampah ini yang termasuk dalam pernyataan umumnya yaitu sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Tolong ya kelompok 1 Ajuda Timur suaranya keras supaya teman-teman kalian Kurang dengar, Bu. Kurang Soalnya dengar. saya batuk, Bu. Suaranya dikeras lagi. Ulang lagi ya, Bu? Iya. Baik teman-teman, saya akan membaca ulang tentang pernyataan umum dari teks eksplanasi yang berjudul sampah. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Nah, struktur yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, di sini urutan sebab akibatnya yaitu sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti muntaber dan DBD. Selain itu, sampah juga mendatangkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir dan lama-kelamaan air sungai meluap. Nah, yang ketiga, struktur dari teks eksplanasi tentang teks sampah ini yaitu interpretasi. Kesimpulan. Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itulah teman-teman hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan balik ke tempat duduk. Kasih, Bu. Oke, Sampahnya dikumpul ya, Bu? iya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 1. Permasalahan di sini itu tentang sampah. Yaitu tentang sampah. Kelompok 1 tadi sudah menentukan pernyataan umumnya yaitu sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Itu pernyataan umum dari kelompok 1. Iya, Bu. Urutan sebab akibatnya yaitu sampah merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi, yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat bisa berserakan di sekitar kita, namun tersebut memberikan dampak yang besar. Jadi kesimpulannya itu, buanglah sampah pada tempatnya, supaya kesehatan kita tidak terganggu oleh sampah. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Berarti jangan membuang sampah sekarang. Iya, itu kesimpulan dari sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Buang sampah pada tempatnya bisa ya, Bu? Iya. Ya, bercanda, Bu. Bercanda, Bu. Sekarang kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 2 sudah mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi tugas. Iya, Bu. Ini tidak maju ya, Bu? Perwakilan dari kelompok Perwakilan. 1. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Khalia Desi Sakti dari kelompok 2. Saat ini Bu. di kelompok 1. Iya, Kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1. Saya lanjutkan di sini. Saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Karena di sini tadi gempa bumi, Bu. Iya. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Nah, di mana
di sini akan membahas tentang pernyataan umum. Pernyataan umum, gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung Merapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Dan yang kedua, urutan sebab akibat. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadi, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Sekarang saya akan prestasi. Iya Bu, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Masuk. Baik, saya menjelaskan kembali struktur dari teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Jadi, kelompok 1 sudah menjelaskan tugasnya. Pernyataan umum di sini mereka mengambil di paragraf pertama, itu gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Itu pernyataan umum. Sedangkan urutan sebab akibat itu berisi penjelasan. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Dampak dari gempa bumi itu sangat besar, yaitu dampak itu sangat besar untuk lingkungan hidup. Ya, silakan. Baik, selanjutnya interpretasi. Interpretasi itu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kelompok 1 tadi, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat yang tertentu, seperti pada perbatasan plat plastik. Itu kesimpulan dari gempa bumi. Bagaimana? Apakah kalian belum paham? Oke. Terima kasih kelompok yang sudah mendiskusikan tugas kalian dengan baik. Saya apresiasi untuk kelompok 1 untuk kelompok 2. Baik, berarti kalian sudah paham materi kita hari ini. Kalau sudah paham, kita mengakhiri materinya dengan berdoa. Silakan Afrida Timur memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa kembali. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Afrida Timun. Kita lanjutin materinya minggu depan. Baik Bu. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya Bu.